bego. Bahasa halusnya goblok. Goblok. Ya, goblok itu bahasa halusnya. Ya. Bahlul, bego. Ya. Kenapa dinamain Abu Jahal ya? Karena bayangkan, dia hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Dia melihat Nabi Muhammad, dia melihat sifat-sifatnya Nabi Muhammad, dia melihat keindahan Nabi Muhammad, melihat mukjizatnya Nabi Muhammad, hidup di masa Nabi, tapi kagak mau beriman, kagak mau ikut sama Nabi. Bahlul apa enggak? Bahlul. Jelas, terang. Ya ngelihat Nabi. Tahu padahal kalau Nabi itu amin, orang yang terpercaya, ya orang yang beramanat. Tahu. Tapi karena gengsi. Gengsi, dia gengsi dan hatinya tertutup dengan keimanan. Maka ya dia kagak mau ikut sama Nabi. Ya, kagak mau ikut sama Nabi. Ada orang Yaman datang bertemu dengan Abu Jahal. Ini orang Yaman tadi dibilang sama Abu Jahal, ente kenapa perempuan dijadiin pemimpin? Bahlul, kata Abu Jahal. Kira orang Yaman tadi menjawab, ente lebih bahlul, ente lebih bahlul. Ya, ente hidup zaman Nabi, melihat Nabi Muhammad SAW, melihat mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi kagak mau ikut sama Nabi. Bahkan dia berdoa, fa'amtirna hijaratan minas sama, turunkanlah hujan batu dari langit. Mintanya begitu ketika dia melihat kebenaran. Na'udzubillahi min. Padahal ada suatu yang istimewa bisa hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya pernah lihat Nabi? Kagak. Ya, minimal ya hanya melalui mimpi. Dan itu pun sangat susah. Bukannya susah, gampang. Tapi kadang kita ini terhijab sama maksiat yang kita sering lakukan. Betul apa betul? Betul. Ya. Nah begini Abu Jahal, ya, pada hidup di masa Nabi, tapi nggak mau ikut sama Nabi. Kenapa? Karena dia melihat Nabi, ya, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya manusianya saja. Dia melihat Nabi, ini seorang manusia biasa. Nabi manusia biasa. Dia melihat begitu. Nabi hanya dilahirkan oleh ayahnya Sayyidina Abdullah dan merupakan keponakannya. Udah, dia hanya melihat itu saja. Yang dia lihat hanya basyariahnya. Yang dia lihat hanya manusianya. Ya. Hanya melihat, oh Nabi makan, kami makan. Nabi minum, kami minum. Nabi tidur, kami tidur, sudah. Yang dia lihat hanya itu. Makanya keimanan gak mau masuk. Ya. Gak mau ikut dia sama Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada hadis mengatakan al-madad fil mashhad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-madad fil mashhad. Pemberian rahmat dari Allah, pemberian nikmat dari Allah, pemberian madad dari Allah itu tergantung dari cara memandangnya. Nah, dari cara kita memandang seseorang, pemberian karunia nikmat yang Allah berikan itu tergantung dari cara kita memandang. Contohnya tadi Abu Jahal, dia melihat hanya Nabi seorang manusia. Manusia yang makan, minum, tidur, hanya manusia biasa. Padahal Nabiuna Muhammad SAW khairul khalqi kullihim. Ya, sebaik-baik makhluk. Ya, tidak ada nama yang disandingkan dengan nama pencipta kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, yang memiliki syafaat, yang memiliki penolong nanti kelak di hari kiamat. Ada Nabi mulia, ya, sahibul barakah, ya, ya, sahibul taj wal mi'raj. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia, sangat mulia, ya, sangat mulia. Tapi yang dilihat Abu Jahal hanya manusia biasa.
makanya dia tertutup. Nah kita ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya, harus ya, berhusnudzon, berprasangka baik dengan kawan, berprasangka baik dengan khairul khalq ya, dengan makhluk-makhluknya Allah. Berprasangka baik sama teman, sahabat, semua harus berprasangka baik. Ya, nggak boleh kita mandangnya, ini biasanya nih orang ini maling HP gue ini. Nggak boleh kita begitu. Ini biasanya nih datang cuma maunya doang nih. Nah, itu nggak boleh kita ya, gitu. Harus husnudzon. Dan nggak boleh mandang orang dengan sebelah mata. Nggak boleh sini sama orang, nggak boleh. Kita harus betul-betul melihat ada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh. Nah kita dengan sahabat, dengan kawan, dengan keluarga, dengan orang tua kita mandangnya harus dia lebih mulia daripada kita. Kita nggak boleh ya, berpikiran kalau kita lebih mulia dari mereka. Kita harus lebih hina dari mereka semua. Paham? Paham. Nah sekarang lagi viral ya, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, kita doain semoga Allah jaga beliau, Allah berikan sehat walafiat, semoga Allah menangkan dakwah dan syiarnya, semoga Allah jadikan beliau sebagai imam besar kita yang menuntut kita di jalan yang baik, di jalan yang benar, di jalan menuju surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Semoga beliau dijaga. Amin. Imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Sekarang semua media, semua ya, buzzer semua ya, di luar Islam ya, para oknum-oknum anggota semua sekarang lagi ngincer imam besar kita. Semua lagi ngincer semua. Bagaimana caranya nih Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab ya, masuk penjara, jeblos ke dalam penjara, bungkam, diem, nggak bersuara, itu mereka. Dan sekarang mereka tanamkan ya, kepada ya, seluruh dunia bahwa Habib Rizik ini ya, seorang bukan ahlul bait, ya, bukan ahlul bait. Ya. Padahal jelas beliau termasuk daripada cucunya Nabi Muhammad SAW. Jelas, ya, jelas. Ya. Beliau cucunya Nabi, nasabnya jelas. Nah kita nggak boleh mandang Habib Rizik hanya seorang manusia biasa. Ya, beliau dari segi nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Terus dititipkan ilmu mulia. Terus dijadikan sebagai pewarisan Nabi, ulama. 3 mandat yang beliau miliki. Wajib buat kita naruh hormat. Wajib buat kita untuk muliain. Terlebih lagi beliau merupakan cucunya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita lihat, ya udah yang kita lihat beliau cucunya Nabi. Udah. Ketika kita melihat beliau cucunya Nabi, min ahlul bait, daripada ahlul baitnya Nabi, khalas. Cukup. Ya, cukup buat kita untuk mencintai. Ya, mencintai Nabi. Ya. Bukan hanya sekedar baca maulidnya, tapi juga harus cinta kepada ahlul baitnya. Paham? Ya, mencintai Nabi harus juga mencintai ahlul baitnya. Ada dalam hadis dikatakan wahibbu ahli baiti ya bihubbi, ya, karena cinta ya, cintailah engkau para ahlul bait ya, karena cintaku ya, karena cintaku kata Nabi, karena cinta kepada Nabi Muhammad, cintai ahlul bait. Dan ini merupakan bagian dari agama. Ya. Anak ngomong gini bukan karena anak habaib, bukan anak pengen dimuliain, bukan. Enggak. Ya. Enggak ada sedikit pun rasa seperti itu. Karena ini merupakan bagian dari agama. Ya, bagian dari agama mencintai para ahlul bait. Terlebih lagi beliau Habib Rizik bin Syihab yang langsung semua gerakannya, semua arahannya itu langsung direstui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Guru daripada guru kami Al-Hayy Saleh bin Ahmad Al-Idrus di Malang
Dulu kami belajar di sana di Malang. Beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di alam mimpi. Bertemu dengan Nabi di mimpi. Ya, beliau Nabi Muhammad SAW menitipkan salam kepada Habib Rizik dan merestui perjuangannya Habib Rizik, merestui apa yang diarahkan, apa yang menjadi keputusannya Habib Rizik. Masya Allah. Kita boro-boro begitu. Ya, mereka boro-boro begitu. Habib Rizik bin Husain bin Syihab langsung dapat arahan dari Nabi Muhammad SAW, dapat ridho langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak sembarangan para habaib, para ulama, ya, mereka menggerakkan sesuatu, mereka memberikan keputusan nggak sembarangan, semua sesuai dengan arahan petunjuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karenanya ya, kita harus naruh hormat, ya, harus ta'zim, harus muliain, ya, siap untuk jaga ulama. Siap. Anda tanya yang jawab yang harus siap jaga ulama. Siap. Siap jaga habaib. Siap. Siap berjuang sama ulama. Siap. Takbir. Sallu ala nabi. Sekarang paham gak? Dan takbir baik, tapi gak paham percuma. Paham? Paham. Kita harus hormat. Orang di luar sana itu mereka ketar-ketir. Bagaimana caranya nih? Ya, umat Islam bobrok, umat Islam hancur, umat Islam itu dengan umat Islam lainnya beradu. Itu yang mereka pikirin. Nah, kita harus bersatu, ya, harus bersatu, ya, harus bersatu, satu suara, ya, satu gerakan, ya. Dan dengan guru-gurunya anak semua ya, mengikuti apa yang diarahin sama Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Paham? Jadi antum semua yang mengikuti kiblat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiblat daripada para habaib yang mengikuti Ahlul Thariqah Alawiyah, kita taruh hormat, ta'ziman dengan para habaib, walaupun habaibnya tabiat atau sesuatu habaibnya kurang berilmu, kurang adab, kurang akhlak, habaibnya begini-begini, harus taruh hormat, harus ta'zim karena di dalamnya terdapat darahnya bagi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya paham ya, insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ya la asrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba wastar lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aziradin awsaba wal muslimina ajma'ina rabbi isma' fadlan wa judan manna la wiktisani minna bil Mustafa Rasulina nahda bi kulli suli bil Mustafa Rasulina bi kulli suli bil Mustafa Rasulina nahda bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi atal habib wa alihi wa sahbihi adada tashi sahbi walhamdulillahi fil badri wa tanai hamdan katsiran dai mahabbatin nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilm wa zina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa tamna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilma laduni wa bishra bisafihani wa wahhab yadni. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.